Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surat An-Naba juz 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qara'tal Qur'an, kalau membaca Quran, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau membaca di awal surat dibaca basmalah. Guna basmalah itu pemisah antara satu surat dan surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, kalau di awal surat. Tapi kalau di tengah kita baca a'udzubillah langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, kecuali pada Al-Fatihah. Karena bismillah dalam Al-Fatihah itu ayat nomor 1. Sedangkan ini tak ada nomor 1-nya. Dia pemisah. Setelah itu baru bismillahirrahmanirrahim. Amma itu dua, an dengan ma. An tentang, ma apa. An ma tentang apa. Nun mati masuk ke dalam mim. Amma tentang apa. Yatasaalun, kalau satu orang bertanya, sa'ala, bertanya. Saya bertanya ke antum, sa'ala. Tapi kalau si A bertanya ke si B bertanya ke si A, mereka saling bertanya, tasa'ala. Sa'ala yas'alu, bertanya. Tasa'ala yatasa'alu, saling bertanya. Qatala, membunuh. Si A membunuh si B membunuh si A. Taqatala, saling membunuh. Yatasa'alun, saling bertanya. Berarti dua-duanya tak tahu karena saling bertanya. Kok tahu ngapain dia bertanya? Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Ayat yang kedua, anin naba'il azim. An tentang, naba berita, azim besar. Surat An-Naba diambil dari sini. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Kalau berita biasa, khobar. Sudah jadi bahasa Indonesia, kabar. Jadi bahasa Bugis, kareba. Jadi bahasa Aceh, haba. Puhaba. Bahasa Arab. Kalau beritanya besar, naba. Yang membawa berita, nabi. Jadi nabi itu dari naba. Dia membawa berita besar. Anin naba'il azim, tentang berita besar. Berita yang macam mana? Ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi, yang, hum mereka, fihi tentang berita ini, mukhtalifun, ikhtilaf. Saya mau ke Pekanbaru, Bapak mau ke Bangkinang. Apa bahasa kita itu? Berselisih. Nah, berselisih itu ikhtilaf.
Dalam masalah kunut ini ikhtilaf antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, maksudnya berselisih. Syafi'i mengatakan ada kunut subuh, Hambali mengatakan tak ada, berselisih mereka. Ikhtilaf sifatnya, orangnya mukhtalif. Kalau jamak mukhtalifun. Mereka tentang naba ini mukhtalifun. Yang satu mengatakan dunia ini kiamat, yang satu mengatakan dunia tidak kiamat. Orang Islam mengatakan dunia ini kiamat. Orang Nasrani mengatakan dunia ini kiamat. Orang Yahudi mengatakan dunia ini kiamat. Orang filsafat mengatakan dunia ini tak kiamat. Makanya salah satu usul dasar filsafat qidam al-alam, kata dia dunia ini tak kiamat, tak ada kiamat itu. Nah, itulah salah satu perbedaan kita dengan filsafat Yunani. Kalau filsafat Islam udah mu'allab, itu udah diislamkannya. Ikhtilaf mereka, satu mengatakan dunia ini kiamat, satu mengatakan tak ada kiamat. Mukhtalifun. Ayat keempat, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Tidak maksudnya ini bukan masalah yang ikhtilaf, kalla, bukan masalah ikhtilaf ini. Sepakat semuanya bahwa dunia ini kiamat. Kalla. Saya'lamun, sa artinya akan. Saya'lamun, mereka akan tahu, nanti tahu mereka. Kapan mereka tahu? Ya pas kiamat itu. Udah kiamat itu tahu nanti semua insyaallah. 2 kali diulang. Biasanya pengulangan dalam Quran itu gunanya taukid, menekankan makna. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, al-qari'ah, mal qari'ah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pengulangan-pengulangan itu gunanya litaukid. Dan itu bukan hanya bahasa yang dipakai Allah, kita pun juga ngulang. Jadi kau datang besok iktikaf, jadi serius. Iya. Malam kedua, berat kali, panjang kali. Penekanan itu biasanya dengan pengulangan. Apa mungkin dunia ini kiamat, lalu kemudian kita bisa hidup lagi? Sebetulnya jawabnya mudah aja, bisa. Dunia ini hancur, iya. Terus kita hidup lagi, iya. Gimana? Bisa, mudah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi Quran tak begitu. Dikasihnya kita argumen. Bisa kita hidup lagi? Bisa. Mana argumennya? Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Apakah? Lam, tidak. Naj'alil arda, kami jadikan bumi, mihada, hamparan. Apakah tak kami jadikan bumi ini hamparan, terhampar? Macam mana kalau dijadikan bumi ini bebatuan bukit yang tak terhampar, macam planet Mars? Entah ya entah tidak, pokoknya katanya Mars itu katanya bukit-bukit yang orang tak bisa hidup di situ. Alam naj'alil arda mihada, apakah belum kami jadikan bumi ini terhampar sehingga kamu bisa hidup di sini? Kamilah yang menjadikan bumi ini terhampar. Wal jibala autada, jibal, bukit-bukit kami jadikan sebagai pasak. Jadi bumi ini ada keraknya. Nah, inilah kerak bumi. Ini kerak bumi. Ini inti bumi. Ini kerak bumi. Kerak bumi ini bergoyang. Bergoyang kerak bumi ini.
Cemana supaya kerak bumi ini jangan bergoyang? Dipasanglah pasak. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, gunung-gunung apa lagi? Gunung Singgalang. Itu sebagai pasak. Rupanya gunung ini sepertiga di atas, begini gunung tuh. Sepertiga di atas, yang 2/3 di dalam. Nanti sampai masanya gunung ini tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Coba tembayangkan Gunung Merapi, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Mahameru, gunung segala gunung tercabut macam bulu kambing dihembus angin. Maka kalau begitu bumi ini bergoyang. Jadi bumi ini ada lapisannya, ada patahannya. Macam patahan karpet nih. Karpet ini kan ada patahan, jumpa 2 lempeng. Nah, patahannya itu di atas Aceh. Ini Sumatera, Aceh. Di atas tuh ada patahan. Begitu bergeser patahan di tengah laut itu, begini patahannya, bergeser, tuh katanya bergeser, berombak di tengah, naik dia ke atas. Itulah jadi tsunami. Gara-gara lapisan bumi ini katanya bergeser, karena tsunami itu bergeser, maka satu profesor di ITB mengatakan, menurut teori dia, bahwa sejak tsunami 2004, kata dia, lempengan bumi di Sumatera ini bergeser. Gara-gara lempengan bumi ini bergeser, maka arah kiblat pun bergeser. Nah, itulah asal muasal masjid di Pekanbaru itu mereng mencong. Gara-gara itu, isu 2004 itu. Gara-gara tsunami, kata dia kerak bumi bergeser, berarti kerak bumi di Sumatera bergeser. Akhirnya seluruh masjid ukur. Tapi tak masuk akalnya, Masjid Akramun Nas Jalan Ronggowarsito bergeser. Masjid An-Nur kok tak bergeser? Kan? Saya tanya pengurus An-Nur, kok An-Nur ini tak bergeser? Kenapa Akramun Nas? Saya ngajar di Akramun Nas 4 tahun. Kenapa Akramun Nas bergeser? Kata pengurus Akramun Nas, bukan bergeser Ustaz, dari awal memang salah kiblat. Oh, begitu. Makanya datanglah Ustadz Asrori ke sini. Ustadz Asrori dari Kanwil, ketua MDI. Di Kanwil itu ada namanya Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah. Lembaga Hisab Ru'yah itu bukan cuma menengok hilal, untuk menentukan kiblat. Nah, jadi arah kiblat masjid ini sudah ditetapkan oleh LBHR. Ada sertifikatnya. Tepat. Arah ke Ka'bah. Wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pasak. Ada orang naik sepeda membawa pisang, di belakang 2 tandan, di muka 2 tandan, naik sepeda. Jalan ini berbukit, naik bukit. Apa kata dia? Kenapalah Tuhan membuat jalan ini berbukit? Kenapalah tak rata aja? Kata tukang jual pisang tadi. Tapi bagi orang yang berilmu, untung dibuat Allah berbukit. Kalau tak berbukit, bergoncang lah ini. Sikit-sikit gempa, sikit-sikit gempa. Cuma kita mau berusaha? Jadi melihat sesuatu dengan ilmu. Wal jibala autada. 8. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Jadi tak ada yang jomblo. Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam, ada matahari, ada bulan. Jadi pokok kurma
itu ada bunga jantan, ada bunga betina, dipotong, dipukulkan serbuknya. Pada sebagian pokok kayu penyerbukannya dibantu oleh angin. Arsalnar riyaha lawaqih, kami kirim angin untuk proses penyerbukan bunga betina, bunga jantan. Ini bunga betina, datang angin kencang berhembus, jumpa sama bunga jantan. Nah, karena sebagian pokok ini anginnya tak kencang atau dia mau proses buatan, diambil, dipukulkan. Begitu juga dengan pokok buah naga. Buah naga itu diambil, saripati bunga itu dipukulkan supaya dia berbuah. Jadi Al-Quran sudah bercerita tentang berpasang-pasangan, tidak hanya manusia, tanaman pun berpasang-pasangan. Sembilan. Waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kamu sebagai subata, istirahat. Maka malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Malam tu pakailah istirahat. Makruh hukumnya ngobrol setelah isya, kecuali bicara agama. Kalau ngobrol-ngobrol tak tentu arah, tidur yang paling afdol setelah isya. Jadi Nabi itu malamnya dibagi, kalau isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti malam itu 9 jam. 9 jam. Sepertiga bangun. 9 jam. Sepertiga. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Itulah asal kenapa ada orang berceramah afdol tahajud 2/3 malam. Dari mana datang hitungan jam 2 itu? Nah, dari situlah dia. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 2/3-nya 9, 10, 11, 12, 1, 2. Itulah angka 2 itu dapat. Itu maka tadi kita jam 2 kita tahajud. Jam 2 ke jam 3. Habis tahajud, Nabi istirahat sebentar menunggu azan subuh. Miring dia ke kanan. Baru kemudian dia sholat sunat qabliyah subuh. Baru dia kemudian sholat subuh. Tidur yang paling berkualitas habis isya. Tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Itulah tidur yang paling berkualitas. Makanya bekantong panda di sini. Kurang tidur. Begoyang kalau kurang tidur. Tak bisa tidur siang membalas tidur malam, tak bisa. 12 jam pun kita tidur siang, lemas badan. Karena kualitasnya tak sama. Inilah dalilnya. Wa ja'alna naumakum subata. 10. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian, libas. Libas itu pakaian. Ini kulit, datang kain menutup. Menutup. Ini siang, ya kan? Datang gelap menutup. Maka disebut dia dengan libas, seperti kain yang menutup. Ini matahari, ini bumi.
Bumi ini berputar. Waktu pas putarannya kena ke matahari disebut dengan siang. Pas berputar dia begini disebut dengan malam. Maka kata Allah, tulijul laila fin nahar wa tulijud nahara fil lail. Libasa, pakaian, seperti kain menutup badan. 11. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai ma'asya, kehidupan. Sebetulnya kehidupan itu siang. Tapi sekarang muncul fenomena baru namanya kehidupan dunia malam. Itu sudah di luar kodrat. Rata-rata yang hidup malam ini tak bagus. Contohnya kupu-kupu malam. Nah, tak bagus. Tapi penjaga malam jangan tersinggung. Nah, itu halal berkah. Tapi dia mesti sip-sipan, ganti-gantian. Jangan, tak boleh dia jaga malam terus. Nanti berkurang. Ada orang mencoba untuk tidak tidur, rusak sarafnya. Maka mesti tidur. Wa ja'alna, siang bekerja, malam tidur. Ini jugalah yang jadi dalil tak boleh makan malam. Tak boleh makan malam, karena malam gunanya untuk tidur, bukan untuk makan. Nah, saya nggak ada makan nasi Pak Ustadz, memang tidak, tapi mie instan 2 bungkus. Mie instan itu dia macam lem di dalam lambung itu, tak macam lem. Wa banaina, ayat 12. Wa banaina fauqakum, kami bangun di atas kamu, di atas kita ini dibangun. Sab'an, 7 lapis. Shidada, kuat. 7 lapis kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata dia di atas kita ini ada 7 lapis yang kuat. Ternyata ini bumi, ini ruangan hampa. Di sini ada 7 lapis. 7 lapis ozon. Jadi waktu datang batu meteor besar, ini batang batu. Batu ini mau menembak bumi. Batu ini kena ozon ini macam es batu yang masuk ke kuali panas. Ini kuali panas, masukkan es batu. Macam mana terjadi? Meleleh. Makanya tak ada batu itu sampai kemari. Batu yang besar itu begitu kena ke ozon ini meleleh sampai ke bumi sebesar telur angsa. Itulah yang disebut dengan batu meteorit. Batu meteor. Kalau jatuh sebesar bola kasti di depan ini, na'udzubillah, jadi danau. Saya pernah dikasih batu meteorit. Ini Ustadz, batu meteor ini kata dia, yang jatuh di Bangka Belitung. Jadi batu cincin. Saya simpan, karena kalau dipakai diminta orang. Batu meteor. Bentuknya bergerigi-gerigi. Saya bilang, kenapa tak licin? Kalau dilicinkan hilang khasnya Pak Ustadz. Kita percaya aja, namanya dia tukang jual batu kan. Entah iya entah tidak, wallahualam. Jadi katanya nanti ada batu meteor. Batu meteor ini terbuat dari besi berani. Besi berani zaman kita kecil dulu. Sekarang namanya magnet. Nah, jadi kata dia ada meteor macam besi berani lewat nanti di dekat bumi ini. Pas lewat, otomatis karena dia besi berani, semua besi yang ada di bumi ini ditariknya. Tiba-tiba nanti pas kita bangun, hilang lampu tuh. Hilang, handphone pun hilang, karena handphone besi. Bini pun hilang, karena bini itu dulu operasi masuk besi ke badannya, ditarik sama besi berani tadi, sama besi berani. Maka nanti dunia ini
Tak ada lagi besi, mobil tak ada, handphone tak ada. Akhirnya orang balik naik kuda lagi. Akhir zaman nanti orang balik naik kuda dan tidak pakai pistol tapi balik memanah karena besi tak ada lagi. Balik. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ikutilah kursus berkuda dan memanah di tempat kami. Ini iklan orang yang buka kursus berkuda sama memanah, karena kata dia nanti akan ada meteor yang akan, kan iklan-iklan sekarang banyak tak terduga. Kata dia nanti prediksi akhir zaman. Nah, itu. Kok bisa batu tadi meleleh? Berapa rupanya tebalnya? Tebal ozon ini 600 km tebal. Ini. Jadi begitu batu itu masuk meleleh. 600 km itu dari Pekanbaru ke Medan. 600 km. Ada tulisannya di Simpang Panem. Medan 600 km. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. 13. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Kami jadikan siraj itu pelita. Kami jadikan pelita wahhaja, terang benderang, matahari maksudnya. Kami jadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang. 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami turunkan dari awan air hujan. Minal mu'sirat, awan yang pekat, turun air tercurah, gabung awan-awan itu di atas semua. Habis itu turun air hujan. Untuk membuat hujan itu dinaikkan kapal terbang ke atas, membawa 20.000 ton garam, disiramkan ke atas. Makanya nanti kalau ada undangan sholat istisqa, mana tahu jadi imam, yakin kan udah disiram dulu. Tanya panitia, udah siram belum? Belum Pak, jangan dulu bilang. Kumpul awan-awan itu, kumpul, habis itu turun. Jadi nanti orang barat itu masuk Islam bukan karena pedang, orang barat masuk Islam karena ilmu pengetahuan. Karena ayat-ayat ini cerita tentang ilmu pengetahuan, tentang ozon, astronomi, tentang curah hujan, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG. Al-Quran. Makanya anak-anak kita hafal Quran di Nurul Azhar, laki-laki, hafal Quran di Az-Zahra, perempuan, silakan masuk jurusan geologi, jurusan astronomi, jurusan klimatologi. Supaya nanti kalau dia disuruh kultum Ramadan, Bapak Ibu, malam ini kajian kita adalah wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja. Jangan lagi ceritanya tentang kaki celana sama bulu. Macam tak ada kajian lain. Supaya kajiannya itu kajian ilmu, kajian ilmiah. Untuk apa diturunkan hujan tadi? 15. Linukhrija bihi, supaya kami keluarkan habba, biji-biji, wanabata, tanaman. Ternyata tanaman ini terbagi dua. Satu yang model biji-biji, yang satu model tanaman. Yang model biji-biji, kacang hijau, padi, gandum. Yang model tanaman, kangkung, bayam. Al-Quran bercerita tentang itu. Itulah maka dibuka Fapertapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan, supaya orang Islam, dah berapa fakultas ini?
Fakultas ini udah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, astronomi. Wa ja'alna sirajan wa haja, astronomi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, meteorologi, klimatologi, geofisika. Linukhrija bihi habban wa nabata, fapertapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Wa jannatin alfafa, jannatin tanam-tanaman, alfafa yang rimbun, yang rindang. Ada yang menafsirkan jannatin alfafa ini nama satu rumput alfafa namanya, makanan sapi Australia. Jadi sapi itu dibiarkan lepas, tak berkandang, lepas sapi itu, gomuk besar sapi limosin. Waktu kami naik pesawat, naik mobil di Melbourne, tunjukkan orang tuh, Ustaz, itulah sapi Australia lepas. Saya sebetulnya ngasih tahu saya udah ke Australia. Datang Indonesia mengimport sapi tadi. Begitu sampai di Indonesia, diikat, dimasukkan ke rumah potong, ditumbangkan, mengamuk kedutaan Australia. Tak boleh sapi kami disiksa. Hebatnya kedutaan Australia. Sapinya pun tak boleh disiksa. Maka disediakan alat kecil macam pistol, tapi pelurunya tak keluar. Namanya, tulisannya stunning. Ditembakkan ke kening sapi itu untuk menembak otak kecilnya. Tembakkan, cek. Jadi dia tak perlu diikat, dia setelah ditembak dia terbodoh aja, tak melawan, baru potong. Makanya ibu kalau ada suami yang asik melawan, minta itu ke kedutaan Australia. Kalau ada nampak tuk ditembak bini, ngepel ya bang, ya kata dia, tuning dan skalanya hanya boleh 7, tak boleh lebih. Kalau lebih dari 7, 8 mati dia. Maka waktu ditanya MUI, apa hukum stunning, tembak otak kecil sapi, kalau sampai skalanya 8 mati, haram dagingnya dimakan. Tapi kalau hanya sekedar dia terbodoh hidup baru disembelih, halal. Nah, itu hukum stunning, tulisannya stunning. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari fasli, hari pemisahan. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang soleh, ini yang jahat, itu artinya hari pemisahan. Kana miqata, waktunya sudah ditentukan Allah. Apa hubungan kiamat dengan, artinya kalau Allah sanggup menciptakan alam terhampar, menciptakan ozon, menciptakan matahari, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, maka Allah pun mampu menghancurkan alam ini. Nah, itu. Padahal kalau Allah mau tak perlu panjang kali ceritanya. Berapa argumennya? Coba kita hitung. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja al-mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. 11 argumen baru masuk kesimpulan. Inna yaumal fasli kana, sanggup Tuhan menghancurkan dunia ini lalu mengembalikannya lagi Pak Ustaz. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. 11 argumen untuk membantah satu pertanyaan kau. Jadi Islam ini agama yang rasional, masuk akal.
Yauma yumfakhu fis-sur, hari itu nanti yumfakhu ditiup. Sur tanduk sangkakala, ditiupkan sangkakala. Ketika ditiupkan sangkakala, fatatuna, kamu akan datang menghadap Allah afwaj. Inilah afwaja, berbondong-bondong. Begitu ditiupkan sangkakala, apakah bisa suara menghancurkan alam? Dulu orang tak percaya bahwa suara bisa menghancurkan alam, sampai akhirnya keluar pesawat Concorde. Pesawat Concorde itu kalau dihidupkan meledak kaca-kaca, tas gitu, pecah gendang telinga. Jangankan pesawat Concorde, mikrofon ini aja hampir tercabut nyawa kita mendengarnya. Ternyata suara bisa menghancurkan. 14 abad yang lalu Quran sudah cerita. Yauma yumfakhu fis-sur, ketika ditiupkan sangkakala, ditiup sekali mati semua. Ditiup sekali lagi hancur semua. Ditiup sekali lagi hidup sekali lagi. Makanya jangan cerita sholat dulu, jangan cerita puasa dulu, jangan cerita iktikaf dulu. Kalau mengkaji juz 30 dulu. Kalau mau ngaji tafsir juz 30 dulu. Kenapa? Karena juz 30 ini belum ada cerita sembahyang. Dia cerita tentang alam akan hancur binasa, menanamkan iman dulu. Setelah orang sadar bahwa dia tak ada apa-apanya, barulah dia mau sembahyang. Tapi jangan gara-gara ini tak sembahyang. Kau kenapa tak sembahyang? Kita masih juz 30. 19. Wa futihatis sama, dibukakan langit. Fakanat abwaba, ada pintu-pintunya. Sekarang dunia ini panas, istilahnya global warming. Global dunia, warming, panas. Dunia ini panas gara-gara banyak pakai AC. Itu maka masjid kita tak pakai AC, karena mahal listrik. Makanya plong aja, tak berpintu. Dunia ini makin panas gara-gara hutan dipotong, diganti dengan kelapa sawit. Makin panas, dia menyedot air. Kolam-kolam tempat kita mandi dulu sekarang udah kering. Sungai yang dulu besar udah jadi parit, karena dunia panas. Riau dulu waktu masih ada hutan panas, sekarang makin panas. Sini kalau siang, minta ampun panas. Maka sampai masanya nanti lapisan ozon itu sekarang katanya bocor, itu maka panas minta ampun. Nanti bukan bocor dia, terbuka dia. Idza sama'um fatarat, terbuka lapisan ozon itu, mati semua kena uap panas. Orang beriman tak merasakan itu. Waktu masuk uap panas itu, mati semua. Kita tak merasakan karena kita berdoa 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnatil mahya itu waktu hidup. Itulah dia. Orang beriman tak kena itu. Mati semua. Tak sampai dia merasakan itu. Dimatikan Allah waktu uap dingin datang. Tiba-tiba datang dingin, mati. Maka jangan dekat-dekat AC itu, mau mati. Mati kedinginan. Wasuyiratil jibal, bukit-bukit dijalankan. Fakanat saroba, bukit-bukit dijalankan.
Kita kalau dari jauh menengok pasir yang panas itu kan ada macam kolam air kan. Kolam air yang berjalan. Apa namanya itu? Fata Morgana. Seperti cintamu padaku. Fata Morgana, PHP. Cinta ditolak, kapak bertindak. Wa suyyiratil jibalu, bukit itu dijalankan fakanat saroba, seperti air fata morgana yang bergerak. Rupanya bukit-bukit ini setelah diteliti bergerak dia. Bergerak, bumi ini bergerak, dinamis, bukan menetap gitu. Mukjizat-mukjizat ini sekaranglah ditemukan orang. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu selalu mirsad, mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad, neraka jahanam selalu mengawasi. Tengoknya neraka jahanam menengok siang Ramadan itu ada rumah makan hantu yang kakinya nampak, kepalanya tak nampak. Nah, kata neraka jahanam, ini santapan aku nih katanya. Nah, ini kau sedang menyantap, kau pun kusantap juga nanti kata dia. Inna jahannama kanat mirsada. Siapa yang diawasinya? Lit-taghin. Taghin dari kata tagha. Tagha melampau batas. Untuk orang-orang yang melampau batas, ma'aba, tempat dia adalah neraka jahanam nanti. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Labisina fiha ahqaba. Labisina, labisa yalbasu, menetap. Fiha, di neraka jahanam itu, ahqaba, lama sekali. Selama apa? Selama dosa. Kalau dia beriman, selama dosa. Kalau tak beriman, khalidina fiha abada. Ada yang selama dosa, ada yang na'udzubillah. Orang beriman jangan minta masuk surga, karena semua orang beriman masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semua orang selamat dari neraka. Kita ini semua masuk surga insyaallah. Amin. Tapi belum tentu selamat dari neraka. Makanya minta selamat dari neraka pagi, petang. Setiap selesai doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La yadzuquna fiha bardan. Di dalam neraka itu dia tidak merasakan bardan. Ya narukuni bardan, sejuk, tak ada sejuk, panas. Wala syaraba, tak ada syarab. Syarab sudah jadi bahasa kita, sirup. Jadi kalau sampai ke Arab nanti minta air minum, sirup, dikasihnya syarab. Illa hamiman, kecuali hamim, minuman yang menggelegak, mendidih. Hamiman wa ghassaqa, nanah. Jadi orang yang dalam neraka itu berkudis, berkurap, benanah, nanah, tak lalu pula sahur nanti. Lah panas air nanah, nauzubillah. Nanah itu darah yang membusuk. Nauzubillah. Jazaan, balasan, wifaqa, sesuai. Ini dengan ini namanya wifaqah. Jazaan sebagai balasan yang sesuai. Perbuatan kau dulu begini, inilah balasannya. Jazaa'u wifaqah. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu tidak berharap pada hisab. Tak berharap lagi pada perhitungan amal, karena dia udah tahu dihitung pun kalah juga. Jadi udah tak ada lagi harapan, sudah putus harapan. La yarjuna hisaba. Kenapa?
wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dulu waktu dibacakan ayat ini kita bingung, ada orang yang mendustakan ayat Allah, ada. Sekarang live dia di TikTok mendustakan ayat Allah. Sekarang ini orang berzina hamil live TikTok, anak hasil zina live TikTok, LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, homo live. Ditantang orang di situ, tantangnya balik. Mana azab itu? Mana? Memang gila zaman sekarang. Maka kalau silap-silap, orang gila disangka waras, orang waras disangka gila. Lama-lama orang waras ragu dengan kewarasannya sekarang. Saking banyaknya orang gila. Viral pula itu. Ini zaman kita ini sekarang disebut dengan zaman matinya intelektual. Zaman kita ini namanya zaman matinya intelektual. Keilmuan sekarang mati. Yang muncul tuh walaupun bongak viral. Profesor, orang alim hilang. Yang muncul ke atas, siapa yang paling banyak kontennya? Nah, itulah yang benar. Nauzubillah. Betul-betul zaman Dajjal. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu kita. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, segala sesuatu ahsainahu kami hitung, kitaba ada catatannya. Ini ayat ini zaman dulu diejek orang, macam mana mungkin ada catatannya, masa semua ini ada catatannya. Ternyata saya pernah ditunjukkan orang, ini perjalanan Ustadz hari ini. Pagi tadi di kantor ini, Ustadz sholat zuhur di sini, tadi asar pengajian di sini, maghrib Ustadz di sini, ada semua. Saya bilang, kok kau tahu? Karena Ustadz tak mematikan, ada yang satu di situ. Itu GPS tuh, jangan hidup terus, bisa dicek orang kita di mana. Rupanya handphone ini mati pun handphone ini tetap juga. Tahunya dari mana? 2019 itu. 2019 saya matikan handphone. Tahu orang di mana? Akhirnya saya buang sama-sama handphonenya sekali. Bulan April, Mei, Juni. Nomor saya yang lama itu disadap orang. Rupanya yang disadap itu bukan handphone, bukan cuma nomornya, handphone itu. Maka kalau antum setiap ada orang tahu aja tempat antum, buang sama-sama handphonenya. Beli handphone baru, disadap lagi, buang lagi. Ada orang tagihan teleponnya tiba-tiba bengkak. Kata dia, saya tak ada pakai handphone ini. Datang orang Telkom, ditunjukkannya print outnya. Jam sekian nelpon, jam sekian nelpon, jam sekian nelpon, jam sekian nelpon. Ada catatannya. Jadi sebetulnya makin canggih dunia ini, makin mudah untuk mengetahui ayat-ayat ini. Bahwa ayat ini terwujud sekarang. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Ada buku catatannya. Jadi semua cakap kita ini ada buku catatannya. Semua omongan kita ini tidak hilang. Ada ditangkap. Ada satu alat yang bisa menangkapnya. Dan nanti ditunjukkan semua catatan, ada print outnya, ada blueprintnya. Fadzuqu, rasakanlah azab neraka, falan nazidakum, kami tidak akan menambah. Rasakanlah, kami tak akan menambah. Tak ada tambahan lagi, tak ada. Apa yang ditambahkan? Illa azaba, tak ada tambahan keringanan, tak ada tambahan istirahat. Yang ada hanyalah tambahan azaba, tambah. Nauzubillah. Habis cerita tentang orang neraka. Sekarang cerita tentang yang baik-baik. 31. Innalil muttaqina mafaza.
orang-orang yang bertakwa, mafaza, faza yafuzu, mafaza, menang. Itulah orang yang menang. Orang yang menang bukan orang kaya, orang menang bukan pejabat, orang menang bukan orang hebat. Orang menang adalah orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Macam mana supaya bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus orang yang bertakwa ini nanti dapat apa? Hadaiqah, hadaik kebun, hadiqah. Wa a'naba, anggur, kebun-kebun dan anggur-anggur. A'naba jamak dari inab. Wa kawa'iba atsaraba, dan di dalamnya ada bidadari-bidadari. Wa kawa'iba atsaraba. Wa ka'san dihaqa, ka'san, ka's, cawan, tempat air minum. Dihaqa, dihaq, cawan yang penuh dengan minuman. Di dalam surga itu ada taman, buah anggur, bidadari, cawan yang penuh. Kalau dibacakanlah ini ke nenek-nenek di kampung, kata dia yang tidak menarik surga itu. Yang menariknya bagi dia surga itu, kalau di dalam surga itu ada sambal belacan, asam podeh baung, ada ikan asin, ada pucuk ubi. Jadi sebetulnya surga itu bagaimana Pak Ustadz? Surga itu mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Lalu kenapa diceritakan surga ini begini? Macam kita beli buku. Buku itu kan bersampul plastik. Di belakangnya ada preface. Preface ini 0,01% isi buku. Agak-agaknya begitulah lebih kurang isi buku. Tapi itu bukan isi buku. Karena secara keseluruhan global manusia suka pada yang empat ini. Pertama, dia suka kebun-kebun, suka anggur, suka perempuan, dan suka cawan-cawan yang ada minuman. Secara umum, walaupun tidak semua orang suka. Tentang perempuan, misalnya masuk surgalah Presiden B.J. Habibie. Insya Allah dia presiden yang soleh, orang baik. Dialah yang mendirikan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Masuk surgalah B.J. Habibie. Lalu ditanya sama malaikat, wahai Presiden B.J. Habibie, kau pilih bidadari atau ainun? Dia pasti pilih ainun. Dia takkan pilih bidadari. Karena cinta dia kepada ainun. Ustaz kok tahu? Tontonlah Ainun Habibie. Maksud saya, secara umum orang suka pada yang empat, tapi tidak semua orang. Nah itu. Makanya nanti antum kalau ditanya istri antum, abang pilih bidadari apa pilih aku? Nah, itulah pertanyaan yang paling susah menjawab. Nah, bilang aja, aku ini semazhab dengan B.J. Habibie, bilang. Oke. La yasma'una fiha. Di situ tak ada mereka mendengar lago. Lago ini dipakai hari Jumat. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau suruh kawan di sebelahmu diam, faqad lagauta, kau sudah melakukan lago. Lago artinya sia-sia. Wa man lago fala jum'atalah. Lagwa wala kidzaba. Tidak ada lago dan tidak ada dusta. Omongan di dunia ini isinya dua, lago sama dusta. Lago sama dusta. Nanti di surga
Tak ada lagho, tak ada dusta. Jazaa'an min rabbika, itulah jaza, balasan dari Tuhanmu. Ata'an, pemberian. Hisaba, pemberian yang tak bisa dihitung, pemberian yang tak bisa diduga. Siapa yang memberi itu? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Tuhan pemilik langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi. La yamlikuna minhu khitaba. Pada saat itu manusia tidak punya kuasa untuk berkata-kata. Bercakap pun kalau tak diizinkan Allah tak bisa. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Yauma yaqumur ruh. Pada saat itu ruh, malaikat Jibril datang. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat-malaikat itu bosnya Jibril. Jibril datang, wal malaikatu. Biasanya kalau udah disebut malaikat, sebut Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat-malaikat dan Jibril. Nah, ini Jibril. Ruh itu Jibril. Yauma yaqumur ruh. Saat itu berdirilah ruh, malaikat Jibril, wal malaikatu, dan malaikat saffa, satu baris. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak ada yang boleh berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Dan seorang yang diizinkan itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sawaba, dan orang yang diizinkan itu bercakap, yang dicakapkannya hanya sawaba, yang benar-benar saja. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar, hari yang pasti datang. Faman sya'at taqadha ila rabbihi ma'aba. Siapa yang mau punya tempat yang baik, mempersiapkan tempat kembali pada hari itu. Tempat kembali cuma dua. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Pilihan cuma dua. Inna anzarnakum adzaban qariba. Kami berikan kamu peringatan tentang azab yang qarib, dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma, pada hari itu, yanzuru, melihat orang menengok ma qaddamat yadah, perbuatan tangannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, dia tengok semuanya. Nampaknya di biji matanya, macam menonton layar itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ditengoknya semua. Waktu dia menengok itu, waktu ditengoknya dosa ini, dosa. Waktu menengok itu apa kata dia? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Waktu itu orang kafir berkata, ya laitani, andai aku turaba, andai aku tanah. Kenapa dia ingin jadi tanah? Kenapa dia ingin jadi tanah? Karena semua binatang berubah menjadi tanah. Gajah, harimau, biawak, ikan, buaya, lintah, semua dikumpulkan Allah. Lalu kata Allah, kunu turaban, berubahlah kamu jadi tanah. Semua binatang berubah jadi tanah, tapi manusia tidak. Maka waktu itu orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaban, andai aku dulu binatang. Tapi cakap itu terlalu kasar. Al-Quran tak mau cakap kasar. Sebetulnya maknanya, andai dulu aku binatang, maka sekarang jadi tanah. Tapi dulu manusia, maka tidak berubah jadi tanah. Itu maka dia mau jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Satu-satunya kampung yang ada dalam Quran, kuntu. Pas 1 jam, jam 4.
Sampai jam 4.15 kita baca zikir. Nanti besok malam udah ada jadwal ustadz-ustadznya kan? Udah dikirim kan? Terserah ustadznya mau baca zikir apa. Ini sudah dibagi tadi sebanyak 200. Yang tak dapat nanti dicetak lagi. Ini udah dicetak 3.000 habis. Nanti dicetak lagi 5.000. Isinya 40 hadis tentang zikir. 40 hadis tentang zikir. Isinya di dalam ada 40 hadis. Keutamaan zikir. 40 hadis saya susun. Tapi yang dibaca sebagai zikir harian itu dari mulai halaman, bagi yang udah dapat dilipat, yang tak dapat apa mau dilipat, nantilah. Yang ada zikirnya dari mulai halaman 40. Halaman 40 kita baca bersama. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasanya ditambah astaghfirullahalazim. Tak apa-apa, karena dari riwayat lain. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu di halaman 40. Habis itu halaman 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi setiap satu hadis itu ada fadilahnya, ada bacaannya. Halaman 44. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Berikutnya halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Halaman 58. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Halaman 61. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, lillahi ma fis sama. Itu kan yang selalu kita baca dalam tahlil. Iya. Kenapa Ustadz masukkan dalam 40 hadis ini? Karena bacaan-bacaan itu sekarang dibid'ahkan orang. Pindah rumah yang dibaca itu, anak lahir yang dibaca itu, orang meninggal yang dibaca itu, dibilang bid'ah. Padahal bacaan itu sunnah. Itu maka saya buat hadis-hadisnya. Ternyata ada hadisnya mengamalkan itu. Mestinya itu dibaca pagi sekali, sore sekali, habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Itulah hebatnya ulama dulu. Bacaan itu mestinya dibaca pagi petang, tapi dia tak mau memberatkan orang, disuruhnya baca pas ada orang mati. Sebetulnya mati tak mati kita tetap baca. Pagi baca di sini santri setiap habis subuh, hari subuh subuh Selasa, subuh Rabu, subuh Selasa, subuh Kamis, subuh Jumat, saya membimbing baca ini. Jadi ada tak ada orang mati kita baca. Bedanya kalau ada orang mati bacaannya dihadiahkan kepada orang mati. Misalnya kita diundang orang ke rumahnya, ya kita bacakan itu. Daripada diam, tak tentu arah, bagus kita baca itu. Halaman 65. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Halaman 66. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Halaman 69. La haula wa la quwwata illa billah. Halaman 70. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya subuh Rabu kita baca 100. Nanti habis sholat subuh kita tahlil 100. Dibimbing oleh Ustaz Ilham dan Ustaz Muhammad Khazali. Habis sholat subuh nanti. Habis itu halaman 72. Salawat paling afdal salawat Ibrahimiyah yang ada Ibrahimnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Dalam riwayat lain ada fil alamina innaka hamidum majid. Halaman 77. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jub wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Doa untuk melepaskan diri dari hutang. Halaman 80. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Untuk anak kecil, ini doa Nabi kepada Hasan Husain. Jadi kalau ada anak kecil, Ustaz tolong doakan anak saya. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Begitu juga kalau ada orang kemasukan setan. U'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Begitu juga kalau laki dibangunkan sahur tak bangun-bangun. U'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Mana tahu dia diganggu hantu setan. Halaman 81. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Halaman 83. Allahumma inni a'udzu bika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Halaman 85. Halaman 85 ini doa tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Jadikan di hatiku cahaya, di mataku cahaya, di telingaku cahaya. Ustadz, aku sejak ku amalkan doa ini, malam tadi ku tengok di tempat tidurku biniku bercahaya. Bini kau sedang memeriksa handphone kau, itu maka dia bercahaya. Halaman 86. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ditutup yang terakhir halaman 89. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Toilet di bawah gedung Syekh Abdurrahman itu, gedung yang besar itu di bawah itu ada toilet, 3 di kiri, 3 di kanan. Yang laki-laki yang mana? Kanan.
kiri. Di lantai 2 ada juga, lantai 4 ada juga. Kok takut hantu di bawah. Nanti kita sahur, habis sahur silakan menambah bacaan ya, untuk mengejar hatam. Bagi yang sudah hatam tambah lagi. Menunggu sholat subuh, habis itu kita baca Riyadhus Shalihin. Habis itu tanya jawab. Insya Allah malam ini iktikaf kita 6 jam. Ustadz yang 6 jam, kami dari Isya Pak Ustadz. Oh ya, saya yang 6 jam. Masuk tadi jam 1, keluar jam 7, 6 jam. Iktikaf ini lama-lamaan. Siapa yang paling lama, itu yang paling bagus. Iktikaf menurut mazhab Maliki menggabungkan siang sama malam puasa 3. Ada siangnya, ada malamnya, ada puasanya, baru iktikaf. Berat mazhab Maliki. Jadi iktikaf kita masuk jam 1 tadi, keluar jam 7, belum iktikaf menurut Maliki. Untung kita mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i, lama sikit dari rukuk sudah iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 sudah iktikaf. Jadi kalau ada nampak orang masuk kejap habis itu balik, itu mazhab Syafi'i itu. Nah, kalau mazhab Maliki lama. Malam 21 sampai nanti malam 30 sudah disusun, sudah di-share di nomor. Ustadz Al-Nob besok malam, Ustadz kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita semua insyaallah. Saya nanti malam keberapa lagi, pokoknya ada di situ insyaallah. Kita tutup, siap-siap sahur. Udah makanan siap. Nanti lapor ke Ustadz, lapor ke Al-Fadino. Lapor tuh jangan Bapak Ibu merasa tersinggung, sungkan. Lapor tuh supaya jangan sampai berlebih pesan makan atau terkurang. Takut kita terkurang terlebih, itu maka lapor supaya pemesanannya sesuai dengan jumlah kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mohon maaf segala cakap silap yang tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.